Selamat pagi Jess, apa kabar? Nih ada komen yang saya pasti akan mereplay komen ini. Ini komen yang cukup bagus untuk dicermati sehingga ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki kapasitas yang besar untuk anak-anak ya sebentar. Ya, saya terangin Jess supaya warnanya lebih jos ya. Ada yang tanya, spill dulu Pak Jess suplemen otak untuk anak-anak nih. Kalau untuk anak-anak, saya sarankan ada dua hal yang kamu harus minum untuk anak-anak. Satu adalah MCT oil, yang kedua adalah probiotik. Probiotik beda-beda ya Jess, probiotik beda-beda. Saya sudah mengkonsumsi yang 100, yang 200, ini 200. Ya ini 200. Sama yang 300 saya udah konsumsi semua. Ini enggak masalah. Yang penting kalau probiotik ya, kamu kalau probiotik, kamu supaya mendapatkan link yang sesuai di atas 100 billion untuk CFU-nya, kamu minta link sama Vira. Jadi probiotik banyak macam. Yang di toko yang saya suggest melalui linknya dari Vira, itu probiotiknya ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Karena apa? Karena tubuh kita itu harus mendapat asupan tentang probiotiknya itu 100 CFU up. Jadi 100 lebih, jangan yang di bawah 100 CFU-nya. Ya, sama strain-nya ini 40, strain-nya 40. Nah, yang saya suggest di dalam link yang Vira bagi, itu strain-nya harus di atas 34. 34, 40, ada yang 60 gitu. Nggak ada masalah itu. Ya, pokoknya CFU-nya di atas 100. Itu yang untuk kebutuhan kita. Nah, kalau untuk anak-anak minimal 100 untuk anak-anakmu. Supaya apa? Supaya anak-anakmu tidak bermasalah dengan lambungnya. Yang terbaik kalau anakmu usia sekolah, jangan pernah sarap-sarapin. Udah itu aja. Kasih aja suplemen MCT sama probiotik. Ini nomor 1 untuk anakmu. Sebelum usia 25 tahun, MCT sama probiotik ini sesuatu yang wajib untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ini semuanya berhubungan dengan pencernaan dan otak. Ya, MCT terutama, MCT oil. Ini untuk usus dan untuk otak. Karena ini bicara masalah lemak yang baik untuk tubuh. Nah, kamu tahu kan, yang namanya lemak itu makanan utama otak kita. Otak dari anak yang dilahirkan sampai dewasa. Nah, ini yang paling penting. Tapi kalau anakmu di bawah umur 3 tahun, harus ASI supaya kamu menghemat biaya untuk kesehatan anakmu. Jangan ikut-ikutan yang tadi saya state. Ya, anak umur 2 bulan udah dikasih makanan tambahan. Itu kamu sedang menciptakan monster, bahaya. Sangat berbahaya. Ya. 4 tahun anak-anakmu bisa menjadi monster ketika kamu sudah melakukan itu. Kamu pikir anakmu gembul ya, sehat ya? Enggak, itu kamu sedang menciptakan monster yang enggak kelihatan di depan kasat mata. Karena kamu sudah memberikan asupan-asupan yang bisa membawa kepada monstering ya. Apa itu MCT? MCT ini adalah minyak yang dari kelapa, tapi bukan VCO. VCO itu minyak olahan kelapa. Kalau MCT itu minyak di dalam kelapa itu sendiri, bukan olahan. Makanya saya anjurkan terbaik ketika kamu suka makan degan, makan kelapa muda. Itu dimakan itu lebih bagus. Nah, sering kali saya bilang untuk mengkonsumsi racikan makcin. Anak-anak umur, kalau cucu saya umur setahun 2 tahun udah minum racikan makcin ya. Kalau kamu ya enggak tahu. Tapi kalau MCT untuk anak-anak ini kan kamu bisa coblos nih Jess. Ya, kamu bisa coblos, ya. Kamu lobangin di sininya, kemudian diperes. Oilnya diperes. Kalau anak-anak nelen begini kan nggak bisa. Kalau saya nelen bisa. Kalau saya nelen aman. Jadi langsung ditelan begini bisa. Ya, nah, ini juga sama probiotik ini. Probiotik ini kalau nggak salah kapsul ini. Nah, kapsul, probiotiknya kapsul. Ya, kalau saya bisa nelan seperti ini, tapi kalau anak kan harus dibuat puyer, dibuka kapsulnya, baru dipuyerin. Yang paling bagus sih diminum pakai racikan macin. Supaya apa? Supaya mikronutrisinya terpenuhi. Apa itu MCT? MCT itu adalah, tadi jangan disamakan dengan VCO ya, beda ya. MCT itu adalah middle chain triglycerida.
Jadi itu bicara masalah lemak yang sangat baik. Medium MCT medium chain triglycerida itu MCT. Ya, lemak itu lemak kelapa murni tanpa olahan, itu MCT. Nah, kamu bisa air kelapa mudanya atau air kelapa hijaunya dicampurkan dengan racikan macin. Biasanya saya kalau tidak mendapatkan kelapa, saya mengambilnya dari hidrokoko karena hidrokoko 97% air kelapanya, gulanya cuma 3%. Jadi tidak ada masalah. Ya. Nah, MCT ini dia adalah asam yang larut dan kemudian rantai karbonnya menandakan lebih pendek dari asam lemak. Jadi sangat cepat dicerna, cepat diserap sama tubuh. Jadi itu yang membuat otak kita mampu atau sigap sekali untuk mendapat asupan. Dan itu membuat anak jadi pinter. MCT. Apalagi kalau anakmu mau ujian ya, tuntutan belajarnya banyak. Nah, itu kamu lebih aman minumnya MCT, jangan suplemen yang lain. Karena suplemen yang lain saya enggak paham, Jess. Ya, banyak sekali suplemen katanya jadi pinter, jadi apa. Aduh, kamu kalau deteksi itu isinya itu gula itu. Ya, dan gula kalau kebanyakan di otak anakmu bisa autis. Dan itu pasti akan menjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah. Akhirnya bukan menjadi suplemen untuk otak, tapi justru malah gula darahnya naik. Nah, ketika gula darahnya naik, kamu konsultasi yang salah, maka dikasihnya formin. Ketika dikasih formin, anakmu tahu-tahu jadi kebas. Nah, jadi kebas ditambahinlah kebastantin. Ditambahin kebastantin, ginjalnya yang kena. Makanya itu yang menjadi banyak anak-anak itu mengalami masalah umur 4 tahun loh, Jess. Saya berulang-ulang kali saya selalu katakan, di RSCM itu anak umur 4 tahun yang pankreasnya sudah rusak dan dia harus cuci darah, terminal ya, diabetes tipe 1 itu di atas 40 orang per hari. Kamu bayangin, Jess, yang anak-anak SMP SMA itu mereka di atas 70 diabetes tipe 2. Ngeri sekali kan? Kenapa ya? Karena makanannya. Pagi sarapan, pulang sekolah ngafe, istirahat sekolah jajan, makanannya cemilan, makanannya cepulu, makanannya gorengan, ganjil perut. Nah, itu yang masalah perut yang diganjel itu yang membuat kesehatan kamu terganggu ketika kamu masih muda. Kalau kamu ganjil perut seperti itu, aktivitasmu top ya. Kamu setiap hari lari lapangan bola kayak saya 35 kali, nge-gym, olahraga, lari, sekolah jalan kaki, terus kemudian kamu pulang sekolah kamu main, kamu nyangkul, wah itu enggak masalah itu. Kamu mau makan sampah kayak apapun enggak masalah, karena pasti kemakan sama sel. Dihabiskan sama mitokondria tubuh, enggak ada masalah. Tapi awasi kalau kamu udah lulus kuliah, terus kemudian ada tanggung jawab untuk mencari uang, pasti kamu mengabaikan yang namanya olahraga. Kamu mengabaikan yang namanya aktivitas, ditambah sudah punya motor, tambah sudah punya mobil, wah hati-hati dah. Nah, lebih baik supaya kamu bisa menyesuaikan kehidupan kamu, yang saya ajarin, biasakan untuk tidak sarapan, biasakan untuk tidak makan malam. Minimal dengan cara itu kamu menjaga kesehatan kamu yang sangat luar biasa, sehingga murah. Ya, jangan sampai kejadian kayak saya, Jess. Ratusan juta lenyap habis, ya. Kemudian kena vonis jantung bocor 30%, kena vonis harus pasang ring jantung. Udah, saya aja yang ngalami. Ya, jangan kamu. Biar saya aja. Nah, itu yang membuat saya menjaga anak-anak saya supaya tidak mengalami seperti saya. Anak saya itu pelatih, ya. Dia nge-gym. Di Bali itu dia dicari bule. Karena ngelatih. Dia personal trainer melalui gym dan melalui pribadi. Jadi pasiennya apa? Bukan pasien. Muridnya dia ada berapa itu? Banyak, 13 lebih. Ya, sehari-hari begitu. Nah, itu makannya kuat. Tapi suplemennya juga kuat. Suplemen yang saya makan minimal dia makan juga. Nah, itu dia. Nih, MCT sama probiotik untuk anak-anakmu yang terbaik. Rutin setiap pagi. Sehat selalu.